Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Oku Selatan. Saya Mirawati dari UPT SMPN 01 BPR Ranau Tengah sebagai supervisor. Saya Syafi Triliani dari UPT SMPN 02 Warku Ranau Selatan sebagai coach. Dan saya Sukurmanto dari SMK Negeri 2 Oku Selatan sebagai coach. Dalam video kali ini kami akan mempraktekkan coaching dengan alur tirta. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bu Fitri. Selamat siang Ibu Mira. Hari ini Bu Fitri mau melakukan coaching ya? Ya. Jadi untuk coaching hari ini kompetensi apa yang ingin Bu Fitri kembangkan? Jadi hari ini saya itu pengen diperhatiin lagi tentang bagaimana saya mengcoaching dengan alur tirta, kemudian bagaimana saya menghadirkan diri secara penuh atau presence, kemudian juga bagaimana saya mendengarkan secara aktif apa yang jadi permasalahan bagi coach saya. Ya. Jadi kompetensi yang ingin Ibu Fitri kembangkan yang pertama kehadiran penuh, terus mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ya, seperti itu ya Bu Fitri. Dan juga dengan alur tirta. Ya, tentunya dengan alur tirta ya. Jadi dari ketiga kompetensi itu yang mana yang lebih spesifik yang ingin saya amati dalam coaching kali ini? Saya pengen lebih spesifik diamati mengenai alur tirtanya supaya dari tanggung jawab, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Yang pertama dari tujuan ya, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab itu bisa saya lakukan step by stepnya sehingga saya bisa mengcoaching coachi saya itu dengan baik. Ya begitu. Jadi yang ingin saya amati di sini adalah di bagian alur tirtanya ya, bagaimana Bu Fitri nanti bisa menjelaskan tujuan dari coaching tersebut, terus kemudian mengidentifikasi permasalahan yang sedang dialami oleh coaching, dan kemudian melakukan pastinya mengarahkan coaching untuk melakukan rencana aksinya, begitu ya Bu Fitri ya. Oke, baik. Jadi nanti di bagian sini saya akan mengamati di dalam proses coaching kali ini Bu Fitri ya. Oke, sekarang Bu Fitri boleh silahkan mulai coachingnya gitu ya. Oke, baik Bu. Ya. Selamat siang Pak Sukur. Selamat siang Bu Fitri. Sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, kenalkan ini Ibu Mira. Bu Mira Kenal, ini yang Pak akan Sukur. mengamati kegiatan coaching kita pada siang hari ini, begitu ya Bu Mira? Iya, betul sekali. Jadi begini Pak Syukur, Bu Fitri tadi sudah berbicara dan bincang-bincang dengan saya bahwa hari ini beliau akan melakukan coaching. Jadi di sini ada beberapa hal yang ingin saya amati, dan semoga dari hasil coaching nanti yang dilakukan Pak Syukur bisa menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi, begitu ya Pak. Jadi sekarang Bu Fitri dan juga Pak Syukur boleh untuk memulai coaching. Baik, sehat Pak Syukur? Alhamdulillah. Ya, walaupun siang ya, jangan sampai kita mengantuk ya. Iya, ini juga ada minuman. Boleh diminum dulu biar boleh. biar lebih rileks Biar gitu relax ya. ya. Iya, Oke, saya silakan, minum dulu Pak. ya. Iya, Bu Mira juga boleh. Oh ya, silakan. baik, terima kasih. Oke Pak Syukur, setelah Pak Syukur kemarin menghubungi saya, apa sih sebenarnya yang pengen kita obrolin siang hari ini? Iya, jadi gini Bu Fitri, mungkin Ibu Fitri juga sebagai guru pasti mempunyai masalah yang sama mungkin ya, tapi ini terus terang ini masalah saya ya di sekolah biasa, masalah pendisiplinan siswa itu bagaimana ya solusinya yang siswa itu yang terlambat lah, tidak ikut upacara, kegiatan itu pada malas, nah seperti itu. Jadi siswanya kurang disiplin ya, siswa Pak Syukur begitu ya. Pengennya Pak Syukur itu apa sih yang pengen didapat dari obrolan kita siang hari ini? Yang jelas saya itu pengen pertama itu melegakan isi hati dulu Ibu Menteri ya. Jadi kan saya itu lega udah berbagi gitu kan. Terus yang kedua ya jelas untuk mendapatkan solusi ataupun berbagi nanti dari pengalaman Ibu Fitri sendiri bagaimana cara mengatasi anak-anak yang kedisiplinan itu kurang. Jadi Pak Syukur ingin melegakan isi hati ya, jadi kayaknya supaya nggak dipendam sendiri gitu ya. Jadi ada teman berbagi sekaligus kalau bisa nih dapat solusi nih dari masalah ini. Oke, boleh Pak Syukur ceritakan dulu nih situasinya itu sekarang seperti apa ya yang tidak disiplinnya itu?
Iya, jadi di sekolah kami itu Ibu Fitri ya, siswa itu ya bukan sekolah kami aja sih, tapi dari seluruh sekolah saya rasa itu melakukan yang namanya upacara bendera. Ya. Dan jadi dalam melakukan upacara bendera itu juga banyak sekali siswa itu yang terlambat gitu. Jadi dalam satu hari Senin itu ya, karena memang kami itu masuk itu agak dimajukan. Gitu. Kalau pukul berapa? Kalau biasanya itu jam 7.15, tapi kalau hari Senin sama hari Jumat sama hari Sabtu itu jam 7 pas gitu. Nah, jadi dimajukan itu. Jadi terkendala itu anak itu banyak yang terlambat gitu. Nah, terus walau ada yang tidak terlambat walaupun dia itu masuk di ibu ya, dia tuh tidak menggunakan topi lah, tidak menggunakan atribut lengkap lah. Nah, jadi itu solusi yang mendumel gitu. Nah, dia saya kok bisa sih seperti itu. Nah, itu. Kira-kira menurut Pak Syukur ya, dari keterlambatan siswa tadi dari disiplin terlambat, kemudian juga nggak pakai topi atau nggak pakai dasi atau atribut lain gitu ya, apa sih yang bikin mereka itu berbuat demikian? Karena mereka udah tahu nih ya, kayak kalau Senin, Jumat, Sabtu itu masuknya jam 7, kita tahu, bukan mereka nggak tahu kan, sudah tahu, itu sudah jadi peraturan sekolah kan. Kok bisa ya mereka seperti itu? Kira-kira apa sih yang mempengaruhi hal itu? Iya, kalau saya lihat Ibu ya, karena kami ini kan jenjangnya itu kan jenjang sekolah menengah ke atas ya, artinya itu dari segi usia mungkin mereka itu masih pasca peralihan dari anak-anak ke remaja gitu ya, yang jelas jadi mereka itu masih mencari jati diri ya, mungkin karena mencari jati diri itu tadi ya sering keluyuran malam, begadang, sehingga itu tuh kesiangan. Nah, kita tahu sendiri kan kalau yang namanya orang tua, kalau istilah itu kita sudah membangunkan, pasti orang tua ngomongnya satu, anak itu menjawab 5 gitu kan. Nah, jadi terkesannya itu anak itu akan membandel gitu. Nah, itu mungkin salah satu penyebabnya. Nah, terus yang kedua juga siswa itu kurang bertanggung jawab dalam arti kata itu mengurus peralatan sendiri ya, seperti topi, dasi. Sementara kan walaupun di jenjang menengah ke atas kan tetap dong harus dipakaikan yang namanya seragam gitu kan, disiplin, tapi itu mungkin salah satunya kurang bertanggung jawab itu kan. Ya, jadi yang mempengaruhi berarti mereka tadi dari masa SMP ke SMK tadi ya, mencari jati diri, sehingga kalau malam itu ya keluyuran sana sini, paginya akhirnya kesiangan, jadi terlambat ke sekolah, juga kurang bertanggung jawab, kurang mandiri ya terhadap dirinya sendiri gitu kan. Nah, situasi seperti apa sih yang Bapak inginkan terjadi di sekolah Bapak? Pengennya kayak mana mereka ya? Nah, yang saya inginkan itu ya pastilah sebagai seorang guru itu menginginkan anak itu disiplin lah ya, yang pertama. Yang kedua, saya itu yang memang standarnya siswa lah begitu kan, dengan berpakaian ya pasnya seperti itu kan. Terus sekolah itu ya tepat waktu gitu. Nah, itu aja sih yang diinginkan. Ya, simpel sebenarnya. Iya. Intinya mereka mematuhi peraturan sekolah ya. Itulah ya, sesuai gitu kan. Oke, kira-kira apa sih yang bisa membuat hal ini terwujud? Kalau menurut saya ya, hal ini bisa terwujud itu pastinya akan ada korelasi lah ya, korelasi antara orang tua dengan guru ya, terus guru dengan guru, bahkan bisa dikomunikasikan antara guru dengan siswa itu sendiri. Ya. Jadi harus ada komunikasi ya, komunikasi kesepakatan antara orang tua dengan guru dengan guru lain. Jadi jangan sampai Bapak sendirian mendisiplinkan, guru lain acuh tak acuh. Dia terlambat. Jadi termasuk komunikasi antara guru dengan siswa ya. Oke, bagus sekali. Kira-kira Bapak untuk mempersiapkan ini itu apa, untuk melakukan hal ini itu apa aja yang sudah harus Bapak siapkan? Yang harus saya siapkan itu yang jelas saya harus jadi role model dulu dong ya kan, saya harus menjadi contoh pilar mereka dulu kan, bahwasanya saya harus datang tidak terlambat gitu kan. Terus saya juga harus berpakaian rapi lah, sebagai istilahnya itu pengajar gitu. Jadi saya juga tidak akan memberi contoh yang tidak baik gitu. Nah, jadi saya mempersiapkan diri mulai dari diri saya dulu, memberikan respon positif dulu. Nah, seperti itu. Bagus ya, sudah artinya sudah Pak Suto sudah tahu nih kalau secara
pribadi itu harus menjadi betul. role model, harus jadi contoh, yang mana namanya anak-anak tentu melihat contohnya ya. Iya. Kalau gurunya saja terlambat, Iya. bagaimana mereka mau mencontoh gitu kan. Asli. Kalau gurunya tidak berpakaian rapi, bagaimana Iya. anak juga mau ikut berpakaian rapi, ya itu bagus sekali. Selain itu kira-kira ini kan kalau jadi role model kan berarti kayaknya ini baru dari bapak sendiri gitu. Bagaimana dengan situasi di sekolah misalnya, butuh lagi nggak, ada nggak ide apa ya yang bisa dilakukan oleh sekolah gitu selain dari bapak secara pribadi? Kalau dari sekolah bisa melakukan pendataan mungkin ya Bu ya, dengan kesalahan siswa. Jadi ketika hari ini siswa ini bermasalah, dicatat gitu kan. Jadi apa bahasanya itu, administrasi kesalahan ya, bisa dibilang seperti itu kan. Jadi anak itu hari ini telat, jadi kita itu benar-benar apa bahasanya itu, menjaringnya, nah itu bukan mencari kesalahan tapi memantau gitu, memantau dia itu ternyata hari ini dia bermasalah, besok dia bermasalah, besok berarti kan memang anaknya mungkin ya. Tapi kalau memang istilahnya hari ini dia bermasalah, terus kita peringatkan dia berubah, mungkin itu salah satu kerjasamanya. Ada lagi nggak yang lain? Contoh misalnya kayak ini menurut saya ya, mungkin perlu diterapkan seperti semacam segitiga restitusi, gitu kan? Anak-anak yang terlambat itu ini dulu nih, kenapa nih misalnya terlambat itu kan, sehingga mereka mungkin perlu disadarkan seperti itu ya, akan tanggung jawab secara pribadinya gitu ya. Jadi mungkin perlu nanti ditambahkan untuk masalah kegiatan segitiga restitusi mungkin itu. Kemudian perlu nggak ini Pak Syukur kerjasama dengan para warga di sekolah selain Bapak sendiri, selain pendataan kan mungkin nanti kalau Bapak sendirian juga nggak apa ya, susah lah mendata, kurang efektif. Kurang efektif gitu. Pastinya Bu, harus ya, artinya itu ketika anak bermasalah setidaknya itu dari wali kelasnya harus tahu gitu kan, terus dari guru BK juga harus tahu gitu. Ya pasti itu. Jadi ya berarti Pak Syukur perlu menghubungi wali kelas, perlu bekerja sama dengan guru lain ya. Bagaimana Pak Syukur memastikan hal ini bisa berjalan? Saya pastikan hal ini bisa berjalan kalau memang ketertiban siswa itu berkurang, otomatis program ini berjalan. Keterlambatannya tadi ya. Mengurangi keterlambatan. Kira-kira Pak Syukur perlu minta dukungan dari siapa nih selain bekerja sama atau berkolaborasi dengan wali kelas, guru piket, guru BK? Kira-kira perlu dukungan dari siapa? Perlu dukungan itu wakil kesiswaan. Wakil kesiswaan itu mungkin bisa menjadi ombak utama pemegang kendali gitu ya. Betul sekali. Jadi di situ. Ya, sekarang menurut Pak Syukur kita ini udah hampir sampai nih di sesi terakhir. Menurut Pak Syukur apa nih yang bisa disimpulkan dari sesi kita ngobrol-ngobrol kita siang hari ini? Dari ngobrol kita hari ini ya terus terang ya Ibu Fitri, saya itu merasa lega, artinya itu sudah bisa bertukar pikiran. Terus tadi juga Ibu Fitri juga sudah berbagi, artinya itu siswa yang bermasalah itu harus diterapkan program segitiga restitusi. Nah itu sangat senang sekali saya jadi masukannya ada gitu. Oke, itu masukannya ya. Kesimpulannya bagaimana? Ini apa nih step by step yang akan Pak Syukur lakukan setelah ini? After this, saya akan melakukan yang pertama tadi. Oke, Bu Fitri sudah selesai nih melakukan coaching hari ini, dan saya juga sangat senang sekali ya melihat obrolan Bu Fitri dengan coaching tadi. Jadi gimana perasaannya hari ini Bu Fitri? Alhamdulillah sudah lega ya Bu, juga ikut senang karena tadi bisa membantu coaching supaya dia merasa lebih lega, sudah bisa memberikan penguatan terhadap coaching sehingga dia bisa menemukan solusi. Karena sebenarnya coachingnya tadi itu sebenarnya sudah punya rencana tapi kayaknya butuh penguatan dari orang lain ya. Alhamdulillah sudah ketemu tadi, jadi coaching juga udah merasa lebih lega. Iya betul sekali, karena memang tujuan dari coaching ini kita bisa membantu coaching tadi menemukan solusi dari permasalahan sendiri begitu ya. Jadi menurut Bu Fitri gimana sih performa hari ini dalam melakukan coaching kali ini gimana? Alhamdulillah walaupun belum sempurna, kalau dari level 1 sampai 10 itu ya 8 lah Bu. Walaupun kayak rasa gak sombong ya kalau ngomong 8 gitu.
Kenapa hanya 8? Kenapa tidak 10? Karena kalau 10 itu udah sempurna, tapi saya merasa diri saya itu ya belum sempurna. Seperti dalam alur tirta sendiri, saya merasa di bagian identifikasi itu kayaknya kurang mendalam lah untuk mengidentifikasi lebih lanjut. Ya, baik. Jadi di bagian identifikasi permasalahannya yang mungkin Ibu Fitri merasa kurang, makanya Ibu bisa menilai seperti itu ya Bu ya. Oke, baik. Jadi boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya hari ini Bu Fitri? Oke, silakan Bu. Ya, jadi selama proses coaching berlangsung tadi, saya sudah mengamati apa yang menjadi hal-hal yang menurut Bu Fitri untuk diobservasi kali ini. Jadi selama proses coaching berlangsung, menurut saya sudah baik. Jadi alur tirta yang ingin diobservasi itu menurut saya sudah sangat baik. Ibu Fitri yang pertama bisa membuka obrolan dengan coach hangat, jadi timbul ada rasa kemitraan antara coach dan coachnya tadi. Kemudian Ibu Fitri sangat mendengarkan dengan aktif sampai coach tadi menemukan solusi dari permasalahannya. Nah, di alur tirtanya sendiri, yang pertama berkaitan dengan tujuan. Itu sudah baik sekali. Bu Fitri bisa mengarahkan coach tadi atau menanyakan terlebih dahulu apa sih permasalahannya hari ini, begitu kan ya. Terus selanjutnya untuk identifikasi masalah ini tadi yang menjadi pokok permasalahan kita ya. Jadi mungkin harus lebih banyak lagi untuk mendengarkan dari coach tersebut, jadi kita bisa mengambil kata kuncinya apa sih yang sebenarnya menjadi permasalahan dia, sehingga nanti coach bisa menemukan solusinya sendiri begitu. Terus selain itu juga di bagian tahap rencana. Nah, tadi saya lihat Bu Fitri sudah mulai nih mengajak coach untuk membuat rencana apa sih yang akan dilakukan ke depannya nanti gitu. Terus Bu Fitri juga memberikan sedikit pengalaman seperti tadi tahap segitiga restitusi. Jadi setidaknya memberikan ide-ide baru untuk coaching gitu ya. Yang terakhir di bagian tanggung jawab tadi itu juga sudah terlihat. Jadi hanya saja dari semuanya itu ada sedikit sih yang perlu saya koreksi, sedikit saja di bagian mendengarkan dengan aktif. Sebaiknya jika coach sedang melakukan maksudnya percakapan tersebut, sekiranya kita jangan terlalu terburu-buru untuk menanggapi, biarkan kasih waktu jeda sedikit, jadi dia bisa terus mengembangkan apa sih yang akan menjadi permasalahannya atau apa solusi nanti yang akan diberikan. Kita memberi sedikit ruang untuk kita dengan coach gitu ya Bu Fitri ya. Nah, selanjutnya nanti apa nih yang akan Bu Fitri lakukan? Oke, tindak lanjutnya ya Bu, kayak seperti yang Ibu sampaikan tadi, berarti nanti lebih belajar lagi untuk bisa mendengarkan secara aktif. Artinya mendengarkan aktif ini tidak hanya mendengarkan kemudian langsung menjawab terburu-buru ya, jadi mungkin memberi jeda supaya si coach itu lebih leluasa menyampaikan masalah-masalahnya, bisa lebih detail, bisa lebih mendalam, memberi ruang untuk itu. Setelah selesai itu baru saya sebagai coach memberi masukan atau memberikan pertanyaan-pertanyaan lanjutan. Mungkin agak perlu merem diri ya. Iya betul sekali. Jadi selanjutnya nanti apakah ada rencana untuk melakukan coaching lagi setelah ini? Dan nanti saya akan melakukan coaching di sekolah ya Bu. Kebetulan saya ini wakaf kurikulum, ya. Jadi memang ini sangat diperlukan ya coaching ini, terutama untuk mengatasi masalah-masalah yang berkaitan dengan pembelajaran di kelas. Apalagi sekarang terkait kurikulum merdeka gitu, kayaknya agak ribet, karena ribetnya sih sebenarnya karena belum tahu ya, kawan-kawan itu belum menjalankan secara lebih lama ya, walaupun sudah beberapa bulan, tapi mungkin belum terbiasa dengan itu. Mungkin nanti perlu di coaching. Oke, baik sekali. Jadi berdasarkan dari hasil kita hari ini nih obrolan, apa sih yang Bu Fitri dapatkan? Alhamdulillah hari ini setelah disupervisi mengenai coaching ini, saya lebih tahu bahwa mendengarkan aktif itu sangat perlu. Jadi kita itu harus bisa mengontrol diri, mengerem diri untuk bisa memberi ruang ya kepada coach kita untuk menyampaikan masalahnya, supaya dia bisa leluasa menyampaikan masalahnya secara detail, sehingga kita bisa betul-betul menangkap pasti masalahnya, betul-betul kita bisa memberikan solusi yang baik seperti itu. Kemudian mengenai alur cerita tadi, supaya saya juga lebih paham ya, mungkin kalau sudah lebih sering dilaksanakan ya nanti jadi terbiasa dengan alur cerita ini.
Jadi ya terkadang memang dalam proses coaching ada hal-hal yang harus kita perhatikan ya. Jadi untuk selanjutnya mungkin Bu Fitri nanti akan melakukan coaching dengan rekan sejawat ya begitu ya. Saya doakan semoga nanti semua rencana itu akan berhasil dengan baik. Jadi gimana perasaannya hari ini Bu Fitri? Alhamdulillah senang sekali, terima kasih Bu sudah memberi umpan balik terhadap coaching yang sudah saya lakukan tadi. Kedepannya saya berharap saya bisa lebih baik lagi dari ini. Oke, sukses selalu ya Bu Fitri ya. Oke, sama-sama. Waalaikumsalam.